teman-teman, kali ini wisata sejarah. Dalam perjalanan saya mengajak teman-teman untuk melihat Candi Barong. Nah, ini candinya ada di belakang saya ya teman-teman. Saya berada di bagian depan dekat pintu masuk tadi. Ya, kita akan coba melihat sedikit sejarahnya. Mungkin dari sini kita akan tahu. Nah, kalau dari keterangan di sini, Candi Barong ini berada di atas bukit sekitar 199,27 meter di atas permukaan laut. Candi Barong sendiri terletak di Dusun Candisari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan. Nah, ini masih di wilayah Kabupaten Sleman, teman-teman. Jadi ini masuk wilayah Yogyakarta. Menurut catatan tahun 1915, Candi Barong disebut dengan nama Candisari Soro Bedug. Oleh masyarakat setempat, Candisari Soro Bedug lebih lazim disebut Candi Barong karena terkait dengan adanya dekorasi kala yang dalam bahasa Jawa diidentikan atau serupa dengan barongan. Begitu ya teman-teman. Jadi mengapa dinamakan Candi Barong? Karena nah ini saya close up gambar yang ada di dinding informasi mengenai Candi Barong. Di sekitar Candi Barong banyak dijumpai situs-situs candi Hindu maupun Buddha seperti Candi Miri, Candi Dawangsari, Arca Ganesha, situs Ratu Boko, serta juga Candi Sumberwatu. Nah, situs Candi Barong dibangun sekitar abad 9 sampai 10 Masehi yang kemudian ditemukan kembali pada awal abad 20 Masehi dalam kondisi runtuh. Secara khusus Candi Barong ini didirikan sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Dewa Wisnu merupakan salah satu dewa Trimurti dalam agama Hindu yang berkedudukan sebagai dewa pemelihara. Sementara itu, Dewi Sri merupakan salah satu sakti Dewa Wisnu. Dianggap sebagai Dewi Padi dalam kehidupan masyarakat Jawa. Jadi pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewi Sri ini terkait dengan kehidupan masyarakat pada waktu itu yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Oleh karena itu, kondisi lingkungan di sekitar yang tandus, pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewi Sri dimaksudkan untuk mendatangkan berkah kesuburan sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itu keterangan singkat ya teman-teman. Nah, Candi Barong ini terbagi menjadi 3 halaman, yakni halaman 1 yang terdapat 2 buah candi, kemudian halaman 2 dan 3 yang tidak dijumpai bangunan, hanya di sisi timur terdapat pagar terluar yang pada waktu itu ditemukan dalam posisi terkubur tanah. Bangunan utama Candi Barong adalah 2 buah candi di teras 1. 2 buah candi tersebut berukuran 8,18 meter kali 8,18 meter
dengan ketinggian 9,05 meter. Nah itu ya teman-teman, nanti kita akan melihat lebih dekat candi itu. Itu keterangan singkat ya kita dapatkan dari penjelasan di dinding informasi. Sekarang waktunya kita ke sana ya teman-teman. Yuk.
Barong. Saya sudah di atas, sejajar dengan dua bangunan candi yang ada di atas ini. Nah, inilah Candi Barong. Jadi Candi Barong hanya ada dua bangunan candi saja. Bangunannya tidak ada ruangan yang khusus di dalam candi, tetapi hanya dikelilingi oleh beberapa relung. Ada 4 relung untuk masing-masing candi. Nah, di atas relung candi itu ada ukiran Batara Kala. Yang khas adalah ukiran Batara Kala di sini itu agak sedikit tersenyum. Jadi mungkin berbeda dengan candi lain di mana ada Batara Kala dengan ekspresi yang berbeda. Mungkin ya teman-teman, ini yang menjadi khas dari Candi Barong. Begitu, ayo kita keliling lagi ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, susunan candi ini sangat sederhana, juga pahatan-pahatan di batu. Candi ini juga sangat sederhana teman-teman. Jadi menurut catatan, candi ini memang belum diketahui secara pasti kapan dibangunnya, tetapi diperkirakan itu antara abad 9 sampai dengan 10 Masehi. Jadi kalau kita sudah pernah ke sekitar candi di Prambanan ini, pada sekitar tahun-tahun itulah banyak sekali candi-candi yang menurut catatan dari sejarah itu didirikan. Nah, candi ini memang bercorak agama Hindu, dan khususnya pemujaan secara khusus kepada Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Nah, sekarang kita akan melihat ke bawah, ke sekeliling candi. Tadi kita sudah melihat beberapa bangunan seperti gazebo ya teman-teman, di mana para pengunjung bisa menikmati candi ini dan beristirahat di gazebo yang ada. Ayo kita turun dan melihat lebih dekat gazebo yang sudah disediakan oleh Dinas Pariwisata setempat di sekitar candi ini. Untuk sebuah tempat wisata, candi ini tidak terlalu ramai pengunjung, paling tidak untuk saat ini. Dulu saya juga pernah ke tempat ini dan memang suasananya tidak terlalu ramai teman-teman dengan wisatawan. Jadi kalau teman-teman mau menikmati suasana yang tidak terlalu ramai dengan pengunjung di candi ini, salah satu candi yang teman-teman bisa kunjungi. Ya, dari sini juga kita bisa melihat view-nya ya teman-teman. Di sebelah barat itu, di bawah
itu persawahan. Nah itu teman-teman, itu persawahan semua. Cukup indah, cukup tenang. Kita bisa menikmati wisata di sini. sudah melihat-lihat Candi Barong, dan semoga informasi tadi
membuat teman-teman berminat untuk datang ke tempat ini, menikmati wisata sejarah, menikmati warisan leluhur kita, dan memperoleh bayangan bagaimana dahulu leluhur kita menghidupi kehidupannya, sehingga kita tahu bagaimana keadaan masa lalu leluhur kita. Teman-teman, begitu saja. Semoga ini menarik perhatian teman-teman untuk datang ke tempat ini, dan saya sudahi dulu. Semoga hari ini kita semua berbahagia, dan salam damai.